Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya, karena memang kesehatan merupakan hal yang paling penting dan utama yang perlu kita miliki, terutama pada masa-masa pandemi ini. Oke, saya Erista Marsujuliani di sini akan menjelaskan mengenai materi gejala sosial yang merupakan materi sosiologi kelas 10 semester 1. Baiklah, di sini kita untuk memulai materi, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu apa sih itu gejala sosial. Jadi, gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, suatu peristiwa atau proses itu bisa disebut gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya itu saling terkait satu sama lain. Di sini ada gambarnya Emil Durkheim ya. Nah, jadi kalau menurut Durkheim, gejala sosial itu harus dipahami sebagai fakta objektif di luar kehidupan subjektif individu itu sendiri. Gejala sosial di sini antara lain bisa mencakup gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya, ataupun gejala moral. Nah, gejala sosial itu muncul dari aktivitas masyarakat ya. Masyarakat melalui kegiatannya menentukan keyakinan, keinginan, dan motif perilaku dari anggota mereka. Di sini perlu kalian pahami juga bahwa gejala sosial itu berbeda dengan gejala alam. Nah, kalau gejala alam adalah peristiwa-peristiwa yang berlangsung di alam dan bukan merupakan hasil dari perbuatan manusia secara langsung. Kalau gejala alam misalnya berarti gunung berapi, meletusnya gunung berapi, gempa bumi, dan juga banjir gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik gejala sosial yang memiliki beberapa karakteristik. Nah, yang pertama ini adalah karakteristiknya gejala sosial itu sangat kompleks. Gejala sosial dikatakan kompleks karena di dalamnya terdapat hubungan antar manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu ekonomi, sosial, budaya, psikologis, politik, dan juga agama. Nah, karakter yang kedua yaitu gejala sosial itu beraneka ragam. Beberapa gejala sosial tidak bisa dianggap sebagai satu gejala karena masing-masingnya itu memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Misalnya, gejala ekonomi itu tidak dapat disamakan dengan gejala agama, budaya, ataupun politik meskipun ada hubungan di antara berbagai gejala itu. Karakteristik yang ketiga, gejala sosial tidak bersifat universal. Tidak bersifat universal atau umum ya disebutnya, karena hanya akan dipengaruhi oleh suatu kondisi sosial atau budaya masyarakat tertentu saja. Hubungan manusia itu yang sudah kalian pahami bahwa hubungan manusia sangat banyak diatur oleh kondisi budaya suatu wilayah. Ciri-ciri budaya pun berbeda-beda dalam kelompok sosial yang berbeda pula. Jadi, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa suatu gejala memiliki sebab, proses, ataupun akibat yang sama untuk seluruh wilayah, bahkan dalam konteks dunia. Baik, untuk yang keempat, karakteristik gejala sosial yaitu gejala sosial bersifat dinamis. Karakteristik dinamis ini muncul karena mengacu pada perilaku masyarakat yang cenderung berubah-ubah. Nah, berubah-ubah inilah yang disebut dinamis. Akibatnya, peristiwa itu menjadi cepat sekali berubah. Seperti pergantian mode pakaian ya, yang kalian alami juga bahwa pergantian mode pakaian itu terus berganti setiap tahunnya gitu. Nah, yang kelima yaitu gejala sosial tak mudah dimengerti. Karakteristik ini menunjukkan sebagai wujud dari perilaku dan hubungan antara manusia, yaitu sulit dipahami. Berbeda halnya dengan gejala alam ya, yang bisa diukur dan diprediksi terlebih dahulu. Nah, yang keenam, gejala sosial itu kurang objektif. Kenapa kurang objektif? Karena mengacu pada perilaku masyarakatnya. Alhasil, gejala ini ikut memperhatikan pada hal-hal yang melekat pada karakteristik setiap individu-individunya, yang mana memang tidak bisa ditentukan bagaimananya.
Misalnya, kasus-kasus seperti pelacuran atau kemiskinan yang biasanya dinilai masyarakat secara subjektif. Apakah hal itu baik atau buruk, salah atau benar, tergantung pada persepsi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Baik, yang selanjutnya kita beralih pada karakteristik gejala sosial, yaitu gejala sosial bersifat kualitatif. Nah, karakteristik ini berarti menunjukkan bahwa gejala sosial itu tidak bisa diukur ya, ditimbang ataupun dihitung gitu seperti fenomena alam. Tetapi gejala sosial itu harus dilihat dan dianalisis secara mendalam. Jadi di sini gejala sosial itu bersifat kualitatif, sedangkan gejala alam itu bersifat kuantitatif. Nah, yang terakhir karakteristiknya yaitu gejala sosial sulit diprediksi. Kenapa? Karena gejala sosial sifatnya yang kompleks, terus juga abstrak, dinamis, kualitatif, dan spesifik atau khusus. Nah, hal ini juga sesuai dengan kodrat manusia. Manusia secara alami makhluk yang kompleks dan juga dinamis seperti yang kita bahas sebelumnya. Berbeda dengan ilmu alam yang mana prediksi itu mudah untuk kita lakukan. Misalnya waktu dan tanggal terjadinya gerhana bulan dan matahari, lalu gejala-gejala alam lainnya karena ada alat ukurnya gitu yang bisa diramalkan dengan tepat. Sementara tidak ada prediksi yang tepat untuk kita buat untuk misalnya gejala sosial atau fenomena sosial seperti perubahan sosial di lembaga-lembaga sosial ataupun keluarga gitu ya. Setelah karakteristik, kita akan membahas mengenai faktor penyebab gejala sosial. Di sini gejala sosial, faktor gejala sosial itu ada dua. Yang pertama faktor kultural dan yang kedua faktor struktural. Kalau faktor kultural berarti kan bahwa faktor ini merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat, contohnya kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang, dan lainnya. Lalu kalau faktor struktural itu sebuah keadaan yang mempengaruhi secara struktur. Faktor ini bisa dilihat dari pola hubungan individu dan kelompok. Contohnya apa? Misalnya penyuluhan sosial ataupun interaksi antar individu. Nah, setelah itu kita membahas mengenai bentuk dan jenis gejala sosial. Di sini ada bentuk dan jenis gejala sosial menurut Pitirim Asorokin. Ia menyatakan bahwa ada 4 gejala sosial menurut jenisnya gitu ya. Dia mengelompokkan menjadi 4, yaitu ada religius, gejala sosial religius, gejala sosial ekonomi, gejala sosial politik, dan gejala sosial hukum. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai gejala sosial religius ya. Gejala sosial religius ini berkaitan dengan kepercayaan dan atau perbedaan keyakinan. Misalnya suku Pigimi yang di Afrika itu melakukan perayaan tahunan pada akhir musim hujan dalam suatu upacara keagamaan. Nah, jadi upacara ini dilakukan dengan cara kepala suku menari mengitari perapian ya sebagai lambang perputaran matahari setiap harinya. Nah, di sini ada contoh gejala sosial religius Rambu Solo yang merupakan sebuah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Selanjutnya ada yang kedua, gejala sosial ekonomi. Gejala sosial ekonomi merupakan gejala sosial yang berkaitan dengan bidang ataupun ranah ekonomi. Misalnya gejala menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Nah, gejala ini menunjukkan bahwa perubahan mendasar dalam bidang ekonomi itu memang harus dilakukan. Nah, di sini juga ada contoh bahwasannya adanya suatu peningkatan jumlah pengangguran terutama pada masa pandemi COVID, yang mana tingkat pengangguran terbuka
di Indonesia itu sudah mencapai 7,07% dari 138.000,22 juta angkatan kerja di Indonesia. Nah, ini berdasarkan data BPS pada tahun 2020. Oke, yang ketiga kita bahas gejala sosial politik. Gejala sosial politik merupakan gejala sosial yang berkaitan dengan bidang atau praktik atau ranah politik ya. Jadi di sini contohnya ada praktik politik uang. Praktik politik uang ini sering terjadi di masa-masa pemilu ya, yang mana misalnya memberikan uang, sembako, ataupun bentuk lainnya guna masyarakat itu bisa memilih dia yang memberikan uang ataupun bentuk lainnya untuk akhirnya memilih dia ketika pemungutan suara berlangsung gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir kita bahas mengenai gejala sosial hukum. Gejala sosial hukum merupakan gejala sosial yang berkaitan dengan ranah hukum ya, ataupun peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada contoh mengenai pelanggaran lalu lintas, seperti misalnya tidak memakai helm, plat nomor tidak dipasang atau tidak sesuai dengan ketentuan. Terus juga ada pelanggaran lawan arus, dan juga menggunakan jalur Transjakarta ya agar menghindari kemacetan. Nah, padahal kan hal tersebut dilarang ya dan memiliki peraturan hukumnya tersendiri. Ya, kemudian di sini yang terakhir ada pembahasan mengenai tingkatan gejala sosial. Berdasarkan tingkatannya, menurut Norman Blake, ada 3 tingkatan gejala sosial. Tingkatan ini bervariasi dalam skala dari individu dan kelompok sosial kecil, organisasi dan masyarakat, sampai lembaga sosial berskala besar seperti kota, negara, dan badan-badan multi transnasional. Jadi di sini ada, menurut Norman ada 3 tingkatan gejala sosial. Yang pertama ada mikro, lalu meso, dan juga makro. Nah, yang pertama kita bahas mengenai gejala sosial mikro ya. Gejala sosial mikro ini adalah gejala sosial yang terjadi pada individu-individu dalam kehidupan sehari-hari. Lingkupnya itu masih kecil yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ditandai dengan tatap muka atau interaksi. Nah, yang kedua yaitu gejala sosial meso. Gejala sosial meso ini terjadi pada organisasi, masyarakat, massa, dan juga bisa gerakan sosial. Seperti kelompok sosial besar yang relatif permanen dengan tujuan ditetapkan, organisasi ini dapat berupa organisasi pemerintah atau swasta, bisnis atau hiburan ya, sifatnya kesenangan. Hubungan sosial dalam organisasi ini juga sebagian besar bersifat sekunder, nanti juga akan dijelaskan di materi-materi selanjutnya. Keanggotaannya pada gejala sosial meso ini dapat terlaksana secara wajib, misalnya keanggotaan di penjara gitu ya. Terus juga keanggotaannya juga dapat terlaksana secara sukarela, misalnya keanggotaan di sebuah klub olahraga atau yang kalau di sekolah ekstrakurikuler gitu. Di dalam gejala sosial meso, keanggotaan juga bisa dilakukan secara penuh waktu atau paruh waktu, lalu dibayar atau tidak dibayar, dan juga jangka panjang atau jangka pendek gitu. Nah, yang terakhir gejala sosial makro. Gejala sosial makro ini terjadi dalam entitas sosial yang lebih besar, seperti lembaga-lembaga multinasional. Nah, misalnya apa? Misalnya perusahaan transnasional, organisasi internasional non-pemerintah, dan PBB. Di sini batas-batas nasional dan regional menjadi kurang signifikan ya di dalam gejala sosial makro.
Oke, baiklah, sudah selesai materi gejala sosial kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Selamat berproses ya, stay safe dan healthy. Bye.